Shalom. Apa kabar teacher Maya? Puji Tuhan baik. Bagaimana dengan teacher Nadia? Puji Tuhan sekali baik. Nah, teacher Nadia mau menyapa dulu ya yang SMP. Oke. Halo anak-anak teacher Nadia, Joshua, Caleb, sampai Moses. Apa kabar? Ya, nah sekarang halo anak-anak SMA dari Jacob sampai Abraham. Halo semua, apa kabar? Teacher harap semua anak-anak teacher tetap dalam keadaan sehat. Amin. Nah, tema worship kita hari ini adalah muda namun berhikmat. Maka dari itu, mari kita mengikuti ibadah worship kita hari ini dengan penuh semangat dan hikmat sebagai kaum muda. Yes, teacher Maya. Nah, sebelum itu kita tundukkan kepala, kita mulai worship kita hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk kasih setiamu yang boleh Engkau nyatakan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi pada saat ini ya Allah. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau ibadah, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini mulai dari awal hingga nanti selesai. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami sebagai anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, marilah kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul Allah Sumber Kuatku. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milik dunia.
kebenaran firman Tuhan, ya kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Terlalu Besar. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Salam semua saudara yang terkasih, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bisa merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami, supaya kami bisa belajar firman-Mu dengan baik, dan Tuhan pimpin dan tuntun kami supaya kami mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudara yang terkasih, kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari Daniel, ya.
pasal 1 ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan membaca kepada kita, cukup panjang dan memang kita harus baca supaya kita bisa mengerti latar belakang daripada kisah ini, ya, sejarah ini, ya. Pasal 1 ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan yang dan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja, dan dari anggur yang bisa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsazar, Hananya dinamanya Satras, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenengan itu lalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinyalah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli japi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, muda tapi berhikmat. Muda tapi berhikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali ketika bangsa Israel tidak mengindahkan perintah Tuhan
dan tidak memiliki hidup yang takut akan Tuhan, tidak memiliki kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka mereka diserahkan oleh Tuhan ke tangan bangsa-bangsa lain, secara khusus di dalam bagian ini di bangsa Babel. Ketika umat Tuhan yang tidak mau mengindahkan perintah Tuhan dan tidak mau tunduk terhadap otoritas Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menyerahkan mereka ke tangan orang-orang yang menguasai kehidupan mereka. Kita melihat di dalam bagian ini bangsa Israel atau bangsa Yehuda diserahkan oleh Tuhan ke tangan Babel, ya, untuk dijajah oleh bangsa Babel. Terutama di dalam bagian ini kita melihat seorang raja, ya, Nebukadnezar, ya, itulah yang menjadi pemimpin mereka. Dan kita melihat bahwa di dalam bagian ini Nebukadnezar pun seluruh perkakas-perkakas di dalam rumah Tuhan itu dibawa oleh dia ke tanah Sinear, ya, dan dimasukkan ke dalam rumah para dewa-dewanya, ya, ke rumah dewa-dewanya. Ini merupakan suatu penghinaan terhadap Tuhan. Ini juga merupakan suatu penghinaan terhadap umat Tuhan, karena mereka tidak bisa memiliki kekuatan apapun untuk mempertahankan lagi jati diri mereka sebagai orang percaya. Dan Tuhan sengaja mengizinkan hal itu terjadi supaya bangsa atau umat Tuhan bisa belajar bahwa Tuhan tidak peduli ketika dia dihina sekalipun, ya, dia tidak peduli dengan hal itu, karena Tuhan memang sengaja mau menyerahkan bangsa Israel. Di sini kita belajar bahwa ketika kita telah melakukan dosa kepada kita, telah melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan menghukum kita, bertindak keras kepada kita. Walaupun memang kadang-kadang tindakan itu pun kadang-kadang ada orang-orang yang menghina Tuhan karena perbuatan kita, tapi Tuhan sengaja membiarkan itu supaya kita belajar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita di dalam zaman sekarang ini kita sedang menghadapi atau hidup di dalam zaman yang penuh dengan tantangan iman. Dengan perkembangan teknologi saat ini dan dengan berbagai macam yang bisa membuat iman kita terpengaruh atau iman kita digerogoti oleh dunia saat ini, ya, maka kita sangat membutuhkan sekali yang namanya kebijaksanaan. Kita sangat membutuhkan sekali yang namanya hikmat. Daniel dan teman-temannya ketika mereka menghadapi satu masa bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka dikatakan di dalam bagian ini mereka adalah orang-orang yang memiliki hikmat yang sangat baik, yang sangat benar, ya, memiliki hikmat yang daripada Tuhan, dan mereka menggunakan itu semuanya dengan cara yang baik pula untuk memuliakan Tuhan. Tentu pertanyaan kita di dalam kondisi, ya, yang mereka hadapi, ancaman iman yang mereka hadapi, bisakah Daniel dan teman-teman yang mempertahankan imannya kepada Tuhan? Tentunya bisa. Mereka bisa bertahan di dalam kondisi seperti itu, mempertahankan iman mereka. Bahkan mereka sebagai seorang yang terpuji, yang dipuji oleh raja sendiri. Karena kenapa? Iman mereka. Maka sebenarnya di sini kita melihat bahwa mempertahankan, menunjukkan iman kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan itu bukan hal yang mudah memang. Tetapi Tuhan pasti menyertai kita, memampukan kita, dan banyak orang yang melihat bahwa Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Maka itulah yang ditunjukkan oleh Daniel dan teman-temannya. Kita melihat kenapa Daniel mampu mempertahankan iman mereka. Kenapa Daniel mampu mempertahankan hikmat dan kebijaksanaan mereka. Mereka bisa memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Kita melihat di pasal 1 ayat 8. Ya, pasal 1 ayat 8 dikatakan di sana, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja.
dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Daniel tidak mau kompromi dengan kondisi di mana dia berada. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya satu kebanggaan ketika dia makan bersama dengan raja, makan dan minum makanan atau minuman yang diminum oleh raja, ya. Itu suatu kebanggaan. Tetapi kenapa Daniel tidak mau memakan itu dan meminum, ya, atau menyantap santapan daripada punya raja itu? Kenapa? Karena santapan raja itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, dan Daniel tidak mau menajiskan dirinya untuk memakan hal tersebut. Karena Daniel tahu dan sadar bahwa hanya satu Tuhan yang harus disembah, bukan para dewa, bukan para allah-allah bangsa-bangsa lain, tetapi Allah Israel, Allah Yakub yang telah menyatakan diri kepada mereka. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih, itulah sebabnya Daniel tidak mau memakan makanan itu. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan itu. Dan kita melihat bahwa Tuhan berkenan kepada mereka. Tuhan berkenan kepada mereka ketika mereka tidak memakan makanan itu. Kita melihat di dalam ayat 10, ayat 18 pasal 1 dikatakan, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tadi Daniel dan teman-temannya bertahan untuk tidak memakan makanan yang dari santapan raja, mereka meminta untuk diberikan sayur saja. Ya, walaupun orang lain memakan daging-daging yang enak dan segala macam, tetapi di dalam yang teks yang kita baca tadi, mereka justru 10 kali lipat, ya, mereka lebih sehat dibanding orang-orang yang memakan dari santapan raja. Dan kita melihat di dalam bagian ini, ya, mereka justru, ya, diberikan pekerjaan yang istimewa, 10 kali kecerdasan mereka daripada orang-orang yang memakan dari santapan raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecerdasan ini itulah yang membuat mereka bisa bekerja, bisa melakukan, memiliki kepercayaan dari raja. Karena kenapa? Mereka memiliki hikmat dan kecerdasan yang diberikan Tuhan. Itu kenapa? Karena mereka telah mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bukankah kita sebagai orang Kristen seringkali mudah tergoda ketika ada godaan-godaan yang dari luar sana? Mungkin pada saat kita pun, misalkan pada saat kita ibadah contohnya, ketika kita mau ibadah saja, ada godaan yang menggodai kita. Mungkin kita diajak pergi untuk jalan-jalan bersama dengan teman-teman. Seringkali kita lebih cenderung untuk ikut ke sana dibanding mau menghadap Tuhan dalam ibadah. Bukankah seringkali kita menyia-nyiakan waktu kita membaca firman Tuhan karena kita lebih cenderung ikut suara hati kita, memainkan HP kita, menonton TV, membuka laptop kita dan bermain game dan segala macam. Bukankah kita seringkali mengikuti perkataan orang yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang membuat kita sukses secara jasmani dibanding kita bergantung kepada firman Tuhan? Seringkali kita melakukan hal demikian. Segala sesuatu memang tidak masalah, kita mendapatkan motivasi dari luar sana supaya kita sukses. Tetapi itu menjadi persoalan ketika kita meninggalkan firman Tuhan. Itu menjadi persoalan ketika itu menjadi berhala bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel
mereka di dalam kondisi yang sangat sulit tetap bisa mempertahankan kehidupan yang suci di hadapan Tuhan, tetap bisa mempertahankan kehidupan yang berkenan kepada Allah meskipun tantangan yang mereka hadapi. Siapa sih yang tidak suka ketika berada atau memakan makanan dari makanan raja? Siapa sih yang nggak suka? Pasti enak, pasti sudah diseleksi dengan baik. Tetapi Daniel dan teman-temannya tidak mau melakukan hal demikian karena mereka tidak mau mencemarkan diri mereka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam bagian ini kita melihat daripada kecerdasan mereka ketika Nebukadnezar bermimpi. Saya secara singkat menjelaskan, maka Tuhan memakai Daniel untuk menunjukkan satu kuasa Tuhan, suatu kebesaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketika para ilmu jampi-jampi, para dukun-dukun tidak bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar, maka tampillah seorang Daniel untuk menafsirkan mimpi itu, memberikan pengertian kepada Nebukadnezar, untuk memberikan pengertian pada mimpi itu. Dan Tuhan memakai Daniel untuk menyampaikan arti mimpi itu kepada mereka, sehingga pada akhirnya raja melihat perbedaan antara orang-orang yang mengenal Tuhan, yang taat kepada Tuhan, dengan orang-orang yang tidak taat. Kita bersyukur melalui kisah Daniel ini. Sungguh luar biasa Tuhan nyatakan kepada mereka. Daniel dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya kepada Raja Nebukadnezar dan bangsa-bangsa Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat di pasal 2 ayat 19. Dikatakan di sana, ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Coba perhatikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menafsirkan mimpi Nebukadnezar itu tidak dilakukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia berdoa kepada Tuhan, dan doa itu didengarkan oleh Tuhan, dan Tuhan menyingkapkan itu kepada Daniel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita bisa menjalani kehidupan kita di dalam tantangan yang penuh dengan di dalam dunia yang penuh dengan tantangan? Tidak lain dan tidak bukan daripada kita harus terus bergantung sama Tuhan. Boleh saja kita memiliki pengetahuan yang tinggi, boleh saja kita memiliki kekuatan yang sangat tinggi, tetapi jangan lupa bahwa semuanya itu daripada Tuhan. Kita melihat nanti di dalam bagian ini yang selain daripada yang dalam bagian selain itu telah saya jelaskan bahwa Daniel selalu dan teman-temannya selalu berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa di tempat-tempat di mana mereka bisa aman di sana. Nah, dia berdoa, mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan karena mereka mengakui bahwa Tuhan itu adalah pemimpin hidup mereka yang berkuasa atas hidup mereka. Dan kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan seperti di dalam Daniel ini. Kalau nanti kita kalian membaca semua bahwa ketika Daniel dilempar mereka dilemparkan ke api yang menyala-nyala yang sangat panas dan dilemparkan ke mulut singa, maka mereka bebas
dari semuanya itu. Dan di situ Nebukadnezar, raja, mengakui bahwa Allah adalah yang disembah oleh Daniel dan rekan-rekannya adalah Allah yang berkuasa dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat itu bukan karena dari kita. Hikmat itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, seperti Daniel, mereka bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Mereka meminta pertolongan daripada Tuhan, tetapi selalu disertai dengan kekudusan hidup, tidak mau dicemarkan oleh dosa. Dari pasal 1 kita melihat tadi bahwa mereka tidak memakan makanan raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita seperti seorang Simson, ya. Seorang Simson memakai kekuatan yang diberikan Tuhan kepada dia dengan kekuatannya sendiri, dengan kepentingannya sendiri. Simson dipanggil oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel, dan dia dinajiskan oleh Tuhan, dinasarkan oleh Tuhan sendiri, tetapi dia melanggar nazarnya. Dan dia tidak mau melakukan misi Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Justru kekuatannya dipakai untuk membalas kejahatan orang-orang Filistin kepadanya. Maka apa yang terjadi? Simson sendiri jatuh di tangan perempuan. Maka dengan itu Daniel dan teman-temannya, mereka tidak seperti itu. Mereka selalu bergantung kepada Tuhan, tidak mau menajiskan dirinya, tidak mau ikut kompromi dengan dunia, tetapi mereka selalu bergantung kepada Tuhan. Mau memiliki hikmat yang daripada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan. Di tengah dunia yang penuh tantangan ini, tidak ada pengharapan, tidak ada kekuatan, tidak ada satupun yang membuat kita bisa melewati tantangan-tantangan iman di dunia ini sekarang ini tanpa pertolongan daripada Tuhan. Maka saya berharap melalui kisah Daniel kita belajar bahwa mereka adalah tokoh yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita, dan sehingga kita juga memiliki kehidupan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang telah kami gunakan untuk belajar firman. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami bisa menjalani hari-hari kami di dunia ini yang penuh dengan tantangan iman. Kami mohon anugerah-Mu yang selalu menyertai kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Ini doa kami Bapa, hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikannya. Kiranya Tuhan terus perlengkapi di dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita puji nama Tuhan, kita sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan lewat hamba-Nya. Kiranya firman yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi acuan kita untuk menjalani hari-hari kita sebagai kaum muda. Nah, untuk mengakhiri ibadah worship kita hari ini, ya, sebelum kita berdoa menutup ke ibadah worship kita, mari kita mengangkat satu lagi pujian yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus,
kita berdoa. Bersyukur ya Allah untuk ibadah worship yang dapat kami ikuti hari ini Tuhan, dan untuk firman yang dapat kami dengarkan hari ini melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan hari ini, firman yang kami dapatkan dari hamba-Mu Tuhan, dapat menjadi acuan kami dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau turut campur tangan di dalam setiap kegiatan kami Tuhan, agar kiranya kami selamat dari segala mara bahaya dan dari segala sakit penyakit. Lindungi juga Tuhan setiap bilangan keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Di atas segalanya Tuhan, kami memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, yang melukai hati Tuhan, bahkan melukai sesama kami. Hapuskanlah itu Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. God bless you.